Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dari Prodi PGSD 2E, ingin menyimpulkan makalah tentang sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar sejak zaman kolonial. Pada zaman Belanda, pelaksanaan pendidikan persekolahan mempunyai ciri khas kurikulum pendidikan tersendiri dan tentunya diwarnai oleh misi penjajahan Belanda. Begitu juga halnya dengan kurikulum zaman Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan atau tujuan pendidikan pada zaman ini adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang dapat membantu misi penjajahan di tanah air. Belanda misalnya dengan memanfaatkan pribumi untuk menggaruk kekayaan alam seoptimal mungkin, sedangkan Jepang dikenal dengan Asia Timur Raya dalam membantu misinya dalam peperangan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, pendidikan di tanah air terus berkembang, termasuk perhatian pemerintah dalam hal perkembangan kurikulum. Sehubungan dengan itu, perkembangan kurikulum di Indonesia ada dua periode. 1. Periode sebelum kemerdekaan atau penjajahan. 2. Periode sesudah kemerdekaan. Yang dimana periode sebelum kemerdekaan, sejarah perkembangan kurikulum pada periode penjajahan yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu pada masa kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang sampai periode kemerdekaan. Kurikulum pada masa kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17, berdirilah lembaga-lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak kompeni merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Pada masa Jepang, perkembangan pendidikan mempunyai arti sendiri bagi bangsa Indonesia, yaitu terjadinya keruntuhan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan utamanya pendidikan pada masa pendudukan Jepang adalah untuk memenangkan perang. Pada masa itu muncullah sekolah rakyat yang disebut Kokumin Gakko selama 6 tahun lamanya. Selanjutnya, pelajaran berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar. Pada masa periode sudah kemerdekaan, 1. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Lehrplan atau Rencana Pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan yang ditetapkan adalah Pancasila, sesuai berpolitikan dengan gejolak perang revolusi. Maka Rencana Pelajaran 1947 baru diterapkan pada tahun 1950. Oleh karena itu, Rencana Pembelajaran 1947 sering juga disebut Kurikulum 1950. Susunan Rencana Pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. 2. Kurikulum 1952. Setelah Rencana Pembelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada masa itu diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1945. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1945 bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. 3. Kurikulum 1964. Setelah tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok
Pokok-pokok pikiran kurikulum 1904 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968 yang merupakan pembaruan dari kurikulum 1964. Dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembina jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum ini perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum ini bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertingkat kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi, pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang belatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yang dimana rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi petunjuk umum, tujuan instruksi khusus atau TIK, materi pembelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. 6. Kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Meski mengutamakan mendekatkan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa tetap ditempatkan sebagai objek belajar, dari mengamati suatu, mengelompokkan dan mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. 7. Kurikulum 1994 sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. 8. Kurikulum 2004 atau KBK, di mana kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi, tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performan yang telah ditetapkan. 9. Kurikulum 2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan, muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dengan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknik evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada.
Hal ini disebabkan kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi, pengembangan perangkat pelajaran seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan suatu pendidikan atau sekolah di bawah koordinasi dan survei pemerintah kabupaten atau kota. 10. Kurikulum 2013 yang mana disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Maka mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. 11. Kurikulum Merdeka atau 2022. Tujuannya adalah kurikulum terbaru yang diterapkan Indonesia sejak tahun 2022 dengan tujuan memberikan fleksibilitas yang lebih besar baik guru dan sekolah dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang relevan dan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Kurikulum ini berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Menurut konsep kurikulum, menurut Julia Tunisa Y. et al. 2022, dalam konsep kurikulum dilatari oleh ide, yaitu bahwa kurikulum merupakan perpaduan materi pelajaran supaya cepat dikuasai peserta didik. Di sini, kurikulum memiliki beberapa konsep seperti 1. Kurikulum sebagai program studi, sebagai program pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan siswa. 2. Kurikulum sebagai isi pelajaran. Dalam isi pelajaran tertentu dalam program studi seiring dianggap kurikulum, contohnya kondisi yang membantu peserta didik dan untuk berinteraksi dengan isi pelajaran. 3. Kurikulum sebagai pengalaman belajar yang direncanakan. 4. Kurikulum sebagai pengalaman yang dimiliki dengan bantuan dan dukungan sekolah. 5. Kurikulum sebagai outcome pembelajaran yang terencana yang terstruktur. Pada konsep ini, kegiatan materi pembelajaran atau isi pembelajaran digunakan untuk mencapai hasil belajar, sehingga menguatkan bahwa kurikulum hanya dapat mencakup urutan terstruktur dari outcome pembelajaran yang diinginkan. 6. Kurikulum sebagai rencana tertulis untuk tindakan. Belajar dimaknai sebagai interaksi antara 4 sistem: mengajar, belajar, pengajaran, dan sistem kurikulum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum di sekolah dasar di Indonesia. Secara akademis, kurikulum setidaknya mencakup 4 komponen utama. 1. Tujuan-tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Pengetahuan ilmu-ilmu, data-data, aktivitas, dan pengalaman dari mana-mana. 3. Metode dan cara-cara mengajar dan bimbingan yang diikuti murid-murid untuk mendorong mereka yang dikehendaki dan tujuan-tujuan yang dirancang. 4. Metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai hasil proses pendidikan yang dirancang dalam kurikulum. Ada sejumlah faktor yang dipandang mendorong terjadinya perubahan kurikulum pada berbagai negara dewasa, yaitu 1. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialis. Dengan merdekanya negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional mereka. 2. Perkembangan iptek yang besar sekali. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan ditemukannya teori-teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lainnya menimbulkan diketemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. 3. Pertumbuhan yang pesat di penduduk dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan.
Ketiga faktor di atas itulah secara umum yang banyak mempengaruhi timbulnya perubahan kurikulum yang kita alami dewasa ini. Perubahan signifikan dalam kurikulum sekolah dasar setelah kemerdekaan Indonesia. Pada abad 21, perkembangan iptek telah membawa kemajuan dan kemudahan serta perubahan pada kehidupan manusia. Berbagai manfaatnya dapat terasa pada era sekarang ini, di mana semua perlahan beralih dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai, tetapi tanpa diimbangi kualitas moral dan pengalaman nilai agama yang memadai, maka justru akan dapat merusak tatanan hidup masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan pendidikan karakter dalam mengembangkan nilai-nilai dan budaya iptek. Keterampilan abad 21 mencakup 1. Life and career skill, 2. Learning and innovation skill, 3. Information media and technology skill. Ketiganya dirangkum dalam sebuah skema yang disebut dengan Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21 Kensturi College Skill Rainbow. Kurikulum Merdeka Belajar menawarkan 3 karakteristik, di antara pembelajaran berbasis proyek, pengembangan soft skill dan karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila, pembelajaran pada materi esensial dan struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar dari masa ke masa. 1. Keterbatasan sumber daya manusia. 2. Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. 3. Ketimpangan dalam akses pendidikan. 4. Perubahan yang cepat dalam kebijakan pendidikan. 5. Ketidaksiapan dalam standar penilaian. 6. Kurangnya kolaborasi antara sekolah dan masyarakat. 7. Penerapan kurikulum yang tidak merata. 8. Perubahan sosial dan kebutuhan ekonomi. 9. Resistensi terhadap perubahan. 10. Keterbatasan waktu dan beban kurikulum. Secara keseluruhan, tantangan dalam implementasi kurikulum di sekolah dasar di Indonesia sangat beragam dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari faktor sumber daya manusia, fasilitas, kebijakan pendidikan, hingga faktor sosial ekonomi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini diperlukan upaya yang berkesinambungan dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat agar kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik dan menghasilkan generasi yang berkualitas. Baiklah, itulah kesimpulan dari saya tentang makalah Sejarah Perkembangan Kurikulum di Sekolah Dasar. Baiklah, bila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.